Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita mau bahas ya. Mau bahas salah satu fitur yang cukup digemari di Shopee, cukup banyak jadi pembicaraan orang di Shopee ya. Jadi, saya mau bandingkan antara es pinjam dengan dana cepat. Oke. Nah, dua-duanya nih fitur Shopee ya. Fitur Shopee teman-teman ya. Dua-duanya fitur Shopee dan dua-duanya adalah fitur untuk mencairkan dana atau dalam tanda kutip bisa dibilang suatu pinjaman lah ya. Suatu pinjaman yang ditawarkan oleh Shopee. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Kita mau lihat di antara kedua ini sebetulnya mana yang lebih enak, mana yang lebih menguntungkan dan sebaiknya milih yang mana kalau ditawarkan dua-dua ini atau malah nggak milih kedua-duanya. Nah, kita mau bahas ya, kita mau bahas tapi sebelum sebelum kita mulai pembahasan, ya ini disclaimer dulu kalau pembahasan ini adalah menurut sisi pandang saya, teman-teman ya. Sisi pandang saya ini saya utarakan sisi pandang saya di sini ya. Jadi ini menurut saya. Kalau teman-teman ada pendapat lain, silakan teman-teman bisa komen nanti di bawah ini. Oke? Nah, ya kita mau masuk pertama di es pinjam. Oke. Es pinjam ya. Es pinjam itu adalah salah satu eh, fitur Shopee yang jumlah pinjamannya ya. Jadi es pinjam ini tidak diberikan tidak diberikan secara dalam tanda kutip segampang itu gitu buat buat orang-orang yang mau pinjem. Jadi tergantung dari reputasi toko kita di Shopee, teman-teman. Kalau reputasi kita makin bagus, followernya banyak, penjualannya banyak, reviewnya oke. Semakin oke ya, semakin oke reputasi kita, toko kita di Shopee, jumlah yang bisa dipinjam melalui es pinjam itu akan makin banyak. Gitu ya. Teman-teman biasanya kalau teman-teman nyalakan notifikasi di Shopee, khusus untuk penjual ini ya, nanti akan sering dapat notifikasi dari es pinjam ini. Mungkin pertama bisa meminjam maksimal 5 juta, dapat notif gitu ya. Nanti lama-lama maksimal 10 juta, maksimal 20 juta, 25, 30 juta, dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari reputasi teman-teman di Shopee, dan itu pun maksimal, jumlah maksimal, karena masih di-review lagi nanti. Ya, itu es pinjam. Nah, es pinjam ini kerjasama Shopee dengan pihak ketiga. Jadi yang minjemin dana itu bukan Shopee ya. Ya, minjemin dana bukan Shopee. Ini salah satu fitur di Shopee, tapi Shopee kerjasama sama pihak ketiga lagi, teman-teman. Oke lah, nanti pihak ketiga itu nanti yang akan memberikan pinjaman dana ke kita lewat Shopee. Oke, teman-teman, itu perlu diperhatikan ya. Jadi bukan Shopee-nya, tapi ada pihak ketiganya. Oke, ya. Nah, lalu teman-teman perlu ngerti juga kalau es pinjam ini pastinya ini berbunga, teman-teman. Ya, pinjamannya ada bunganya. Jadi bukan gratis teman-teman dipinjemin 10 juta, lalu nanti 6 bulan balikin 10 juta lagi. Nggak begitu, teman-teman. Ada bunganya. Ya, ada bunganya. Jadi kalau teman-teman pinjem duit, balikinnya pasti lebih dari itu. Nah, ini kurang lebih saya screenshot dari contoh di Shopee ya. Semoga kelihatan di layar ini. Nah, ini simulasi teman-teman, simulasinya ya. Untuk kenyataannya, faktanya nanti tergantung dari hari H teman-teman pinjem ya, kalau ada perubahan atau gimana. Nah, nanti sama suku bunganya juga menentukan di hari H teman-teman pinjem ya, suku bunga dan administrasi. Video ini saya bikin di 17 Mei 2021 sekarang. Oh, teman-teman nonton mungkin 2022, 2023, mungkin ada perubahan di sininya. Nanti tinggal disesuaikan aja ya. Nah, simulasi pinjaman, total pinjamannya. Ya, misalkan teman-teman mau pinjam 10 juta nih. 10 juta, tenornya mau pinjam selama 6 bulan. Ya, jadi rencana pinjam 10 juta mau dibalikin dalam 6 bulan. Ya, teman-teman kena suku bunga bulanan ya. Bukan bukan per 6 bulan, ini bulanan ya. Bulanan 1,2%. Lalu ada biaya admin lagi 2%. Oke? Oke ya, sampai sini ini lingkupnya ya. Ini lingkupnya yang akan kita bahas. Oke. Nah, lalu perhitungannya gini teman-teman. Ya, total bunga pinjaman per bulan adalah 1,2% dari 10 juta. Jadi tiap bulan
teman-teman itu ada cicilan tambahan sebesar 120.000 yang harus teman-teman bayarkan. Bulan 1 ada tambahan 120.000, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Nah ya, jadi tiap bulan itu ada tambahan 120.000 yang teman-teman mesti bayarkan. Ya, ini bunganya. Nah, ada biaya administrasi hanya satu kali di awal, yaitu sebesar 2% yang ini. Ya, 2% dari 10 juta, yaitu 200.000. Nah, jadi teman-teman kalau awal pinjam 10 juta, dipotong biaya administrasi, di administrasi 200.000, berarti yang benar-benar masuk ke saldo teman-teman, yang teman-teman pinjam itu 10 juta dikurangin 200.000, jadi cuma 9.800.000. Gitu ya. Jadi cuma 9.800.000 yang benar-benar dipinjam setelah dikurangi biaya administrasi yang satu kali di awal tadi. Oke ya, benar ya. Nah, 9.800.000 ini teman-teman cicil bagi 6. Ya, bagi 6, 9 juta sorry. Bukan 9.800.000-nya, 10 jutanya. 10 juta teman-teman ya, cicil bagi 6. Ini ya, kalau teman-teman 10 juta dibagi 6 itu jatuhnya segini teman-teman. 1.666.666 rupiah ditambah bunga per bulannya 120.000. Nah, jadi teman-teman akan nyicil sebesar 1.786.666. Ini per bulannya ya, sesuai tampilan di sini nih. Udah benar nih. Jadi per bulannya teman-teman bayar jumlah cicilannya sebesar ini teman-teman. 1.786.667. Ya, sesuai dengan gambar yang di sini nih. Oke, nah berarti nanti setelah bulan ke-6 selesai, teman-teman membayar sebesar 10.720. Ya, jadi teman-teman dapat duitnya sebenarnya 9,8 juta doang, tapi teman-teman cicilannya beserta bunganya jadi membayarnya 10.720. Jadi teman-teman ada bunga kurang lebih hampir 1 juta. Ya, dalam kasus ini, dalam simulasi ini. Kalau teman-teman pinjam lebih dari ini ya teman-teman nanti cek aja. Ya, bisa dihitung simulasi sendiri sesuai dengan yang contoh yang ini teman-teman ya. Oke, nah yang penting di es pinjam adalah teman-teman mesti ngerti bunganya berapa, biaya adminnya berapa, per bulannya berapa, dan jatuhnya setelah ditotalkan itu jatuhnya selisih berapa. Kira-kira sanggup nggak pembayaran keuntungan per bulan nutup apa nggak? Teman-teman mesti cek di situ ya, jangan sampai boncos di sini. Kalau sampai boncos atau sampai rugi bahaya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu es pinjam. Ya, itu es pinjam. Nah, gimana kalau dana cepat? Ya, kalau es pinjam kan tadi kan basicnya dipinjemin kasih bunga gitu ya. Basicnya begitu. Nah, kalau dana cepat ini lebih sedikit kompleks. Ya, ini pinjaman dari Shopee, dana cepat. Ya, ini belum lama sih, belum ada setahun ya seingat saya ya. Nah, ini pencairan dana Shopee yang dilakukan ketika barang sudah terkirim. Jadi misalkan saya ngirim ke customer. Misalkan ngirim customernya itu dari Jakarta ke Surabaya. Itu biasa pengiriman makan waktu 2-3 hari ke Surabaya. Kalau lagi cepat ya sehari gitu ya, tergantung ekspedisi. Nah, kalau saya sudah ngirim barang, itu kan berarti dana saya ketahan. Anggap sampai ke Surabaya 2 hari. Ya, 2 hari, nunggu diklik lagi sama customer-nya 2 hari. Contoh ya, itu contoh aja. Berarti dana saya ketahan 4 hari. Kalau barang saya harga 100.000, saya kirim 100.000 ya, barang sebesar 100.000, dana saya 100.000 itu akan cair 4 hari kemudian. Gitu ya, 4 hari kemudian cair ke dana di Shopee, saldo Shopee. Kasarannya begitu. Itu kalau satu kiriman. Nah, kalau teman-teman sehari 30 kiriman, satu barangnya 100.000, ya berarti teman-teman ada 3 juta yang ketahan. Anggaplah kurang lebih pengiriman 2 hari. Berarti 3 juta teman-teman keluarin 1 hari.
Dan 3 juta itu baru akan balik ke teman-teman dalam 4 hari kemudian. Oke, simpelnya begitu. Ya, simpelnya begitu. Nah, padahal kita nih sebagai penjual, kita masih mesti muter duit lagi buat beli barang. Dana ketahan 3 juta, besok ketahan lagi 3 juta, besok ketahan lagi 3 juta, gitu kan ya. Nah, karena saking banyak yang ketahan ini, kita nggak bisa muter duit. Nah, itulah gunanya dana cepat. Jadi, ketika barang sudah dikirim, kita nggak perlu nunggu 4 hari, tapi sama dana cepat langsung dicairin. Ya, jadi sehari misalkan tadi 3 juta ya, keluar 3 juta, sama dana cepat, langsung nih, 3 juta saya kasih. Ya, 3 juta saya kasih. Itu kurang lebih kayak begitu. Dana cepat tuh model begitu. Nah, tapi dalam proses pencairannya, dalam proses pencairannya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Pertama, kasih 3 juta itu kita bisa milih mau cair 100% 3 juta atau 80% atau berapa persen. Gitu ya. Itu kita bisa milih juga. Nah, lalu teman-teman mesti ngerti, semakin lama barang barang sampai ya, kalau kiriman kita semakin jauh, semakin lama di transaksi itu selesai, itu maka duit kita akan kena bunga ya. Jadi teman-teman jangan lupa juga ini adalah pinjaman berbunga. Tetap pinjaman berbunga. Jadi jangan dianggap tidak ada bunga di dana cepat nih. Nggak mungkin, pasti ada bunga. Nama juga pinjaman kan. Ya, orang yang ngasih pinjam nggak mungkin nggak ambil untung. Nah, besar bunga tergantung dari berapa hari pesanan selesai. Yang saya bilang tadi, kalau kita ngirim misalkan jauh lah, misalkan ke Papua misalkan ya. Ke Papua misalkan sampai ke Kabupaten Jayawijaya misalkan. Ya, kita ngirim bisa 2 minggu tuh sampai sana. Oke, 2 minggu sampai sana berarti 2 minggu ini bunga kita semakin banyak. Ya, bunga kita semakin banyak karena nyampenya semakin lama. Karena eh, per hari itu ada bunga, kalau ada bunga sekian persen gitu per harinya. Oke, ada bunga sekian persen. Jadi teman-teman mesti ngeh juga di situnya. Mesti aware, mesti hati-hati di situnya. Nah, simulasi perhitungannya sebetulnya ini agak panjang karena ada perhitungan yang tadi saya bilang per hari dan yang lain-lain. Nah, teman-teman bisa cek di video-video saya sebelumnya, nanti saya kasih link di atas ini. Itu saya sudah pernah bahas tentang simulasi perhitungan dana cepat. Ya, sengaja saya bisa videonya kan agak panjang, teman-teman bisa cek. Oke, teman-teman ya. Nah, yang teman-teman mesti hati-hati adalah tiap transaksi itu beda-beda. Beda-beda kapan itu selesai. Contoh, hari ini teman-teman kirim dari Jakarta ke Bekasi, sehari sampai. Berarti bunganya kecil, betul ya? Teman-teman besok ngirim Jakarta Semarang. Oke, mungkin pengiriman 2 hari. Oke, bunganya agak lebih besar sedikit daripada yang Bekasi. Teman-teman besok ngirim ke Nusa Tenggara Timur. Wah, ini bisa 6 hari nih. Oke, bunganya lebih besar lagi. Teman-teman besok ngirim ke Papua. Bisa 2 minggu. Ya, kita nggak ngomong ke Papua yang kota besar ya, karena kalau kota besar kan sekarang udah bagus, udah cepet. Kita ke Papua yang kabupaten. Nah, bisa 2 minggu, bisa kadang sampai sebulan. Ya, itu bunganya berarti makin besar. Ya, nangkep ya teman-teman maksudnya ya. Nah, jadi dana cepat ini bunganya itu berbeda-beda sesuai transaksi. Jadi teman-teman kalau mau pakai dana cepat, saya wanti-wanti supaya teman-teman menghitung secara detail dan spesifik. Karena kalau sampai teman-teman kecolongan ini bahaya. Teman-teman bisa minus kena bunga tapi teman-teman nggak sadar. Takutnya teman-teman rugi nggak sadar, itu bahaya lagi. Gitu ya, itu dana cepat. Ya, simulasi bisa cek, nanti saya kasih linknya. Nanti cek di atas atau di deskripsi di bawah. Oke, nah pertanyaannya gini. Mana yang mestinya kita pilih? Nah, sebenarnya saya agak bingung juga karena dua-duanya adalah pinjaman berbunga, ya, dua-duanya pinjaman berbunga. Tapi kalau saya disuruh terpaksa milih, saya lebih pilih es pinjam. Ya, saya ada selesai ini. Kalau terpaksa disuruh milih, saya lebih milih es pinjam. Kenapa saya lebih pilih es pinjam? Ya, kenapa? Karena alasan saya sederhana. Karena bunganya itu lebih bisa dihitung.
tidak dinamis. Jadi saya tahu saya per bulan itu bunga saya ya 1,2% ya 1,2%. Saya bisa ngitung dari keuntungan saya untung apa enggak, masih cuan enggak, rugi apa enggak. Tapi kalau dana cepat, itu berbeda-beda tiap transaksi. Rumit sekali ngitungnya kalau menurut saya. Ya, jadi menurut saya kalaupun es pinjam mungkin nanti agak lebih besar sedikit bunganya misalkan ya, itu pun nggak apa-apa karena menurut saya lebih gampang dihitung. Yang penting itu kita bisa ngitung lebih gampang daripada kita kecolongan dengan hal yang kita nggak ketahuan. Itu kalau menurut saya, ya. Tapi menurut teman-teman gimana? Saya kembalikan lagi ke teman-teman. Menurut teman-teman mana yang lebih baik ya berdasarkan penjelasan tadi, teman-teman silahkan dipilih, silahkan kalau ada pendapat, ada komen, silahkan bisa dikomen di bawah ini. Ya, itu kurang lebih teman-teman yang saya bahas di video kali ini tentang es pinjam versus dana cepat. Ya, semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Kalau teman-teman suka dengan video di channel ini ya mengenai digital marketing, teman-teman jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Ya, jangan lupa juga like dan share. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Bye.